Insya Allah mulai hari ini ya, mulai sore diparkir di Balai Kota, akan ditata oleh Pak Sekda, sehingga mobil dinas tidak boleh untuk dibawa mudik, karena selalu saya katakan, mobil dinas itu diberikan filosofinya adalah untuk melakukan kegiatan operasional dan di kota Surabaya. Kalaupun dia dibawa keluar kota Surabaya boleh, tapi ketika itu tugas. Karena diajarkan dalam agama apapun itu, nek jenenge mobil yang digawe operasional ya gak oleh dicampurno digawe mobil pribadi. Cek itu gak barokah kok akhirnya. Semuanya akan masuk dan kita kumpulkan di sini. Sebenarnya saya juga nanti suatu saat gitu tidak ingin saya kumpulkan mobil itu. Tapi biarkan di tempat masing-masing tapi tidak dibawa pulang. Tapi ketika ada yang dibawa mudik, maka sanksinya sangat berat. Karena kita harus bisa menjadikan kota ini dengan hati yang bersih. OPOC kok selalu dengan pemerintah kota ya, khususnya ASN ini harus memberikan contoh. Tidak bisa dia tidak memberikan contoh. Kenapa harus selalu dengan harus dikumpulkan, tidak boleh dipakai. Bayangkan betapa indah hidup ini ketika kita sudah mengatakan kalau di KW mereka menempatkan dan menjaga itu di rumahnya masing-masing. Sehingga mereka tidak menggunakan. Itulah ASN yang berakhlak dan bermartabat. Saya ingin menjadikan Surabaya seperti itu sebagai contoh ASN. Jadi mobil dinas yang dipakai oleh kepala dinas, yang dipakai oleh teman-teman untuk operasional IMB, itu yang kita kumpulkan. Ya, tapi kalau mobil yang memang operasional seperti truknya Satpol PP, mobil yang berkeliling untuk kepentingan kota Surabaya, ya kita tetap pakai. Karena kan asuhan rembulan ini kan tetap bergerak terus. Sampai dengan masuk lagi tetap bergerak teman-teman ASN ini. Tidak ada yang tidak libur ya, tidak libur tapi bergantian. Ada shift yang dilakukan oleh Satpol PP, Linmas, BPBD, Disub, masih banyak lah teman-teman yang melakukan kegiatan rutin di Surabaya untuk menjaga kota ini. Karena itulah juga di malam Idul Fitri kita juga melakukan keliling kota dengan asuhan rembulan sambil kita lihat apakah ini dalihnya ditutup atau tidak. Kita akan lihat kenaikan ini sampai dengan malam Lebaran. Karena surat edaran saya mengatakan bahwa jangan ada takbir keliling. Bukan melarang takbir keliling, tapi menjaga jangan sampai terjadi kecelakaan. Yang kedua biasanya gerombolan bareng ono sing tiba terus gimana. Karena kalau itu lebih banyak mudorotnya, jangan pernah dilakukan. Tapi kalau itu lebih banyak hasilnya dan lebih banyak berkahnya, lakukan. Berarti takbir itu ada di perkampungan, takbir itu digemakan di masing-masing musola, di masjid, di wilayah masing-masing. Betapa indahnya suara takbir itu bergema di kota Surabaya. Tidak muter nggak beda motor. Akhirnya kan berbeda gitu. Memang kita bisa menyampaikan takbir itu keliling untuk menyampaikan berita terkait dengan atau menyampaikan Idul Fitri ini. Tapi dengan yang ada di masing-masing, tapi bergeraknya di wilayahnya masing-masing itu menjadi bagus. Tidak keliling gitu. Sehingga besok akan kita lihat trennya. Karena Surabaya ini sudah mulai agak sepi. Kemungkinan malam dia jadi sepi paling Surabaya. Karena hanya asli warga Surabaya yang tinggal di Surabaya yang memang atau orang yang tidak mudik ini sudah mulai kelihatan ini. Nanti kita lihat setelah sore ini. Besok sudah mulai libur tuh 19 malam seperti apa, 20 malam seperti apa kita lihat sambil kita koordinasi terus dengan Polrestabes Kota Surabaya. Sanksinya sangat berat. Karena apa? Kita tidak menjalankan amanah sebagai seorang ASN. Saya pastikan sanksinya berat. Karena seorang ASN itu adalah contoh, panutan. Kalau panutannya keliru, contohnya keliru, maka hancurlah kota ini. Berarti panutannya itu dipercaya masyarakat, ya jalankan amanah itu sesuai kepercayaan masyarakat.